Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Sabrina dari kelas 5F dengan NPM 2042202173. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap, prinsip didaktik, dan prinsip metodik serta prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum memasuki materi, apa sih pembelajaran kelas rangkap? Nah, pembelajaran kelas rangkap adalah metode di mana satu guru mengajar 2 atau lebih kelas dalam satu waktu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah dengan sumber daya terbatas. Baiklah, langsung saja prinsip-prinsip PKR. Prinsip yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Di dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang sama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan atau serempak. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Selama berlangsungnya PKR, semua murid harus secara aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum maupun yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang seperti kemampuan berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus memiliki atau menguasai berbagai teknik. Yang keempat, ada di dalam PKR terjadi pemanfaat sumber secara efisien. Dalam pembelajaran, sumber dapat berupa peralatan atau sarana, nara atau orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber tersebut harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang-barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru PKR sehingga ketiga prinsip dapat terpenuhi. Selanjutnya, model-model pembelajaran kelas rangkap. Menurut Cartwright, ditandai oleh 3 hal kemudian dikenal sebagai prinsip pengelolaan PKR. Model pengelolaan PKR, setiap model memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam praktik, semua kembali pada tujuan belajar, kemampuan dan sarana yang tersedia. 3 model pembelajaran kelas rangkap dan pengelolaannya. Yang pertama, model PKR 221, yang dimana pada model PKR 221 ini seorang guru mengajar 2 kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan 2 mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Yang kedua, model PKR 222, pada model pembelajaran kelas rangkap 222 ini, guru menghadapi 2 kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6. Untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6, topik yang diajarkan tidak memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Yang ketiga, itu ada model PKR 333. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya, kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Prinsip didaktik dan metodik. Sebelumnya, pengertian dari prinsip didaktik itu adalah prinsip yang berkaitan dengan teori dan praktik mengajar, mencakup bagaimana seorang mengatur, merencanakan, dan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai pembelajaran secara efektif. Di dalam pembelajaran kelas rangkap, prinsip didaktik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang cermat. Guru harus memiliki perencanaan pembelajaran yang matang untuk mengelola siswa dari berbagai
tingkat kelas dalam satu ruangan. Yang kedua, penyusunan pembelajaran berjenjang. Tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan setiap kelompok siswa. Yang ketiga, materi yang fleksibel. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus menggunakan materi yang dapat diterapkan untuk berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, pengelolaan waktu. Guru harus mengatur waktu dengan baik agar setiap kelompok mendapatkan perhatian yang memadai. Dan yang terakhir itu pembelajaran kontekstual. Guru dapat menggunakan konteks nyata yang relevan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman. Konteks ini bisa berupa contoh dari kehidupan sehari-hari yang bisa dipahami oleh semua tingkatan kelas, tetapi dengan penjelasan yang disesuaikan. Selanjutnya, prinsip metodik. Pengertian prinsip metodik ini adalah prinsip yang berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Prinsip metodik diantaranya pengelompokan siswa berdasarkan tingkatan atau kemampuan. Guru membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan tingkat kelas atau kemampuan akademik mereka. Setiap kelompok akan diberikan tugas atau aktivitas yang berbeda sesuai dengan tingkat pembelajaran mereka. Yang kedua itu pengajaran multi level. Guru menerapkan metode pengajaran yang bisa menjangkau berbagai tingkatan kelas sekaligus. Misalnya, satu topik umum dapat diajarkan dengan variasi tingkat kesulitan untuk setiap kelompok. Yang ketiga, pemanfaatan tugas mandiri. Guru harus merancang tugas mandiri atau aktivitas yang bisa dikerjakan oleh satu kelompok, sementara guru fokus mengajar kelompok lain. Tugas-tugas ini disesuaikan dengan kemampuan setiap kelompok dan mendorong siswa untuk belajar mandiri. Yang keempat, pengelolaan waktu yang efisien. Dalam pembelajaran kelas rangkap, pengelolaan waktu sangat penting. Guru perlu mengatur waktu secara seimbang antara kelompok yang berbeda, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang cukup dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan selanjutnya itu ada variasi metode pembelajaran. Penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah akan membantu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis. Variasi ini penting agar siswa dari berbagai tingkat kelas dapat belajar secara efektif dan tidak merasa bosan. Selanjutnya, prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu harus merencanakan pembelajaran, seperti menganalisis kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua itu melaksanakan pembelajaran seperti pengelompokan siswa, yang dimana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkatan kelas atau kemampuan mereka. Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran yang variatif dengan menggunakan metode seperti diskusi, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek untuk mengakomodasikan berbagai tingkatan. Keempat itu kita mengevaluasi pembelajaran seperti penilaian berkelanjutan dengan melakukan penilaian secara berkala untuk memantau perkembangan siswa di setiap tingkatan. Selanjutnya, umpan balik dan remedial dengan seperti memberikan umpan balik yang konstruktif, melakukan pembelajaran remedial jika diperlukan. Selanjutnya itu manajemen kelas dengan mengatur waktu yang efektif agar setiap tingkat kelas mendapatkan perhatian yang cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.